Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Pertama dan utama tentu kita bersyukur kepada Allah. Kita panjatkan pujian dan rasa bentuk syukur kita kepada Rabb Sang Pencipta alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan kita berharap sisa-sisa usia kita ini bisa kita gunakan untuk mengejar kebahagiaan nanti di akhirat. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada uswah kita, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa beribadah, untuk bisa beragama sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa setengah dari Ramadan pada tahun ini telah kita lalui. Berbagai amal ibadah sudah kita usahakan di dalamnya, baik itu berupa qiyamul lail, qiraatul Quran, sedekah, dan bentuk-bentuk amal kebaikan yang lain. Tentunya kita berharap amal tersebut diterima oleh Allah. Allah jadikan amalan-amalan kebaikan tersebut menjadi pemberat tabungan pahala kita nanti di akhirat. Dan juga kita berharap, ya Allah, izinkan kami ya Allah berjumpa denganmu dalam keadaan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita ini telah diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian saat ini jamaah, kita akan menghadapi setengah dari bulan Ramadan pada tahun ini. Apa yang seharusnya kita lakukan? Adakah amalan-amalan khusus, amalan-amalan istimewa, ataukah sama saja dari hari pertama hingga hari terakhir di bulan Ramadan? Ketahuilah jamaah, saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap muslim mengetahui tentang istilah Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan ini Allah jelaskan dalam surat Al-Qadar, bagaimana malam ini memiliki keutamaan lebih dari 1000 bulan. Kalau ada seorang muslim bisa beribadah di dalamnya
dan bertepatan dengan datangnya atau tibanya malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia mendapatkan keutamaan yang sangat banyak, lebih dari 1000 bulan. Kalau pada Ramadan sebelumnya jemaah sangat identik, kalau sudah mau mendekati 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka kaum muslimin mereka akan bersemangat berlomba-lomba untuk melakukan sebuah amalan, yaitu disebut dengan i'tikaf. Namun sayangnya Ramadan tahun ini 1441 Hijriyah, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Tentunya kita berharap ujian ini segera diangkat oleh Allah, penyakit ini, wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita kembali normal. Dan pemerintah kita memberikan himbauan untuk lebih banyak berada di rumah, bekerja, beribadah di rumah. Begitu juga dengan i'tikaf. Para ulama menjelaskan bahwasanya untuk i'tikaf tidak mungkin jamaah kita lakukan di rumah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kalian mencumbui istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf fil masajid, di dalam masjid. Maka ini menjadi penjelasan bahwasannya i'tikaf harus dilakukan di masjid. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah hanya 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, atau Masjidil Aqsa, atau seluruh masjid yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Namun pendapat yang paling kuat, boleh di setiap masjid boleh dilaksanakan i'tikaf. Namun karena kondisi saat ini jamaah, ya, pemerintah menghimbau kita untuk beribadah di rumah, maka i'tikaf tidak bisa kita lakukan di rumah. Seandainya seseorang memiliki musola atau masjid di dalam rumahnya, maka ini tidak tepat atau tidak bisa dijadikan untuk i'tikaf di dalamnya, ibadah i'tikaf. Namun apakah berarti kita tidak bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Tidak jemaah. Bentuk ibadah apapun yang kita lakukan, dari terbenamnya matahari di waktu maghrib hingga menjelang waktu subuh, kalau bertepatan dengan datangnya Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kapankah Lailatul Qadar jemaah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, "Taharru Lailatul Qadri fil 'ashril awakhir min syahri Ramadan." Kejarlah keutamaan Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini penjelasan yang pertama, bahwasanya Lailatul Qadar itu terdapat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini kita akan songsong 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian dalil yang lain, penjelasan yang lain riwayat Imam Bukhari, "Taharru Lailatul Qadri fil witri min 'ashril awakhir min syahri Ramadan." Kejarlah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Ini menjadi penjelasan jemaah bahwasanya Lailatul Qadar itu yang pasti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ada penjelasan apakah hanya pada malam-malam ganjil atau pada setiap malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini ada hikmah yang besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara sorry, secara jelas kapan tepatnya malam Lailatul Qadar? Kenapa tidak jatuh pada malam ke-17? Kenapa tidak jatuh pada malam ke-25? Kenapa tidak jatuh pada malam ke-27? Ini hikmah yang besar jamaah, agar setiap muslim itu mereka memanfaatkan mulai dari malam pertama di 10 hari terakhir hingga malam yang terakhir, mereka memanfaatkan setiap waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada penjelasan bahwasannya Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal-tanggal tertentu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dari malam pertama hingga malam terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Di rumah
tapi tetap bisa dapat keutamaan Lailatul Qadar. Ada 4 jamaah setidaknya yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah perbanyak qiraatul Quran. Al-iktsaru min qiraatil Quran. Perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ini bisa kita lakukan di rumah. Jadi tren positif kita dari awal malam Ramadan hingga akhir bulan Ramadan, kita teruskan tadarus bacaan Al-Quran kita, bisa jadi kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka jangan sia-siakan setiap malamnya atau setiap harinya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua adalah al-iktsaru min zikrillah. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kondisi kita saat ini, kita teringat dengan kisah Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau terperangkap di dalam perut ikan hiu dalam kondisi yang sangat gelap, kemudian di dalam lautan yang gelap, di malam hari yang sangat gelap, kemudian Allah selamatkan beliau. Apa yang beliau baca jamaah? Beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga kita semua segera lepas dari keadaan yang sulit ini. Kemudian yang ketiga, bentuk amalan yang bisa kita amalkan ketika Lailatul Qadar adalah memperbanyak amal-amal kebaikan di malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Di antaranya adalah qiyamul lail. Salat malam, kalau misalkan setelah ba'da isya kita sudah berjamaah salat tarawih bersama keluarga, kemudian di sepertiga malam masih sempat bangun menjelang sahur, kita boleh menambah salat malam. Kita boleh menambah salat malam. Kalau kita sudah witir sebelumnya, maka di sepertiga malam yang terakhir kita cukup menambah salat malam yang jumlahnya genap, ditambah dengan witir lagi. Kata Nabi SAW, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kemudian yang keempat yang bisa kita amalkan, perbanyak doa. Doanya apa sih? Boleh nggak kita ngarang-ngarang sendiri untuk doanya? Ya. Untuk doanya jamaah, karena doa ini adalah ibadah, berarti ibadah ini harus ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Dari berbagai banyak lafaz doa, ada riwayat dari ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat qultu ya Rasulullah ayya lailatin ara'aita in alimtu ayya lailatin fiha lailatul qadar madza aqulu fiha. Ketika Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu seandainya aku mengetahui ada suatu malam yang aku persangka itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus aku ucapkan zikirnya? Qala Nabi SAW quli, maka Nabi mengatakan, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya apa jamaah? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai orang-orang yang meminta maaf, meminta ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Nah, jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah, tapi bukan berarti kita melewatkan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, jadi perbanyak doa mulai dari terbenamnya matahari. Kalau siang hari kita kerja, maka mulai dari maghrib hingga menjelang subuh itu gunakan terus untuk berbanyak doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka insyaallah dengan doa tersebut dan bertepatan dengan datangnya Lailatul Qadar, kita mendapatkan keutamaan beribadah di dalamnya. Semoga kita semua, ya, meskipun dalam kondisi sulit saat ini, bukan berarti kita berhenti dari beribadah kepada Allah. Ramadan tetap Ramadan jemaah. 10 hari terakhir keutamaannya tetap sama setiap tahunnya. Meskipun ada beberapa bentuk ibadah yang tidak bisa kita lakukan, maka kita bisa mengamalkan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Dan yang pasti jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa selipkan doa-doa kita di waktu-waktu mustajab untuk kebaikan negeri ini, untuk kebaikan kita semua,
agar segera penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua terlepas dari wabah ini. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit penjelasan tentang mengejar Lailatul Qadar meskipun hanya di rumah. Kita simpulkan, yang pertama adalah perbanyak membaca Al-Quran, kemudian yang kedua adalah perbanyak berzikir kepada Allah, kemudian yang ketiga adalah semakin perbanyak sholat malamnya, kemudian yang keempat adalah banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian jemaah, semoga yang ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.